Tahun baru 2004 bagi gitaris grup band Bass Jam Ardi Isnanda Rahmat atau yang lebih dikenal dengan nama Aris Bass Jam adalah langkah baru untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Hari Jumat mendatang tanggal 9 Januari 2004, Aris akan duduk bersanding dengan wanita pilihannya bernama Sri Rahayu Rahmat membacakan ijab kabul. Sehari setelah itu atau Sabtu 10 Januari 2004, mereka akan menggelar resepsi pernikahan di Gedung Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang setia menampilkan informasi terbaru dan menarik dari dunia selebriti yang tentunya dikemas dengan gaya khas Cek dan Dicek. Masih dalam suasana perayaan tahun baru, tim Cek dan Dicek telah menyiapkan sejumlah liputan menarik, di antaranya laporan tim Cek dan Dicek tentang perayaan tahun baru sejumlah artis di Bali. Untuk mengetahui lebih lengkap isi tayangan Cek dan Dicek edisi kali ini, kita simak dulu kilasannya. Masih dalam suasana tahun baru, Cek dan Dicek akan mengajak Anda menyaksikan suasana pergantian tahun di Pulau Bali. Gitaris grup band Bass Jam Ardi Isnanda Rahmat atau Aris akan melepas masa lajangnya Jumat pekan depan dengan menyunting Sri Rahayu Rahmat. Ikuti wawancara Cek dan Dicek dengan pasangan calon pengantin ini seputar persiapan perkawinannya. Yuki Yulianti, remaja yang dinikahi oleh Raymond Mantei, akhirnya angkat bicara kepada Cek dan Dicek. Ia membantah dibawa lari oleh Raymond seperti yang dituduhkan ibunya. Ia juga mengaku telah menikah dengan Raymond di Bali tanggal 19 Desember lalu. Jangan lewatkan pula pemirsa pengalaman menarik beberapa selebriti yang berlibur akhir tahun di Pulau Bali. Pada pergantian tahun kali ini Pulau Bali banjir. Bukan banjir karena hujan, tapi kebanjiran artis-artis ibu kota yang mengisi acara tahun baru. Dari sekian banyak acara yang digelar di sana, tim Cek dan Dicek meliput pertunjukan akhir tahun di Hard Rock Cafe Bali. Sebenarnya suasana meriah perayaan tahun baru sudah dirasakan oleh rombongan panitia, pengisi acara, dan juga tim liputan Cek dan Dicek menjelang keberangkatan. Dalam perjalanan pesawat yang membawa rombongan ini, digelarlah sebuah fashion show. Inilah pemandangan yang tidak biasa di dalam sebuah pesawat yang tengah berada di atas ketinggian 33.000 kaki. Sejumlah peragawati berlenggak-lenggok di antara kursi para penumpang. Mereka memperagakan beberapa rancangan busana karya Poppy Darsono dan Kanaya Tabita di lorong sempit pesawat Boeing 737-400 Merpati Nusantara Airlines, jurusan Jakarta Denpasar, Bali. Para penonton fashion show ini adalah penumpang pesawat yang terdiri dari rombongan pengisi acara tahun baru di Hard Rock Cafe Bali dan tim Cek dan Dicek yang meliput acara ini. Dalam Fashion on the Sky yang digelar di dalam pesawat itu, desainer Poppy Darsono menampilkan 5 rancangannya bertema Freedom of Style berbahan lurik Klaten yang diubah menjadi Cosmopolitan Style. Kelima karya Poppy itu didominasi oleh warna kuning dan hijau dengan hiasan payet. Sementara Kanaya Tabita menampilkan 4 karyanya bertema Sunset Angel. Semua karya Kanaya berbahan flowy seperti sutra sifon dan satin. Yang menarik, saat peragaan busana di udara itu tengah dilangsungkan, kondisi udara menurut pilot Wiono memang kurang bersahabat. Para peragawati harus bisa menjaga keseimbangan langkahnya agar tidak terjatuh saat ada guncangan yang terasa di dalam pesawat. Perasaan aku senang banget karena ini merupakan suatu pengalaman baru aja buat aku. Jadi kayaknya feel-nya excited banget gitu, yang kayak seru banget gitu di sini. Kendalanya paling karena tempat buat jalannya itu kecil sekali dan rame banget kan, banyak banget orang. Paling kalau takut lagi kalau misalnya pesawatnya udah mulai goyang, ada turbulence gitu, itu aja agak-agak takut jatuh. Menarik juga ya kalau di atas pesawat ada show seperti ini gitu. Tapi memang harus diasuransikan dan harus di ketinggian berapa itu mesti jelas. Kemudian yang mesti diperhatikan mungkin lebih ke sound systemnya, lightingnya, mungkin itu lain kali bisa lebih dipikirkan. Tapi pada dasarnya sih ini pengalaman yang sangat menarik sekali bisa show di atas pesawat. Secara garis besar ini udah cukup baik ya, karena memang kita punya keterbatasan juga dengan pesawat ya. Jadi dengan bisa selesai dengan selamat ini aja udah makasih banget sama Tuhan gitu toh. Kita ingin buat yang unik, bahwa terbang itu fun. Menghadapi tahun depan juga fun, menghadapi 2004 khususnya, kita ingin memberi gambaran bahwa 2004 itu tahun yang indah, tahun yang baik,
Nah, tahun indah itu digambarkan melalui kecantikan melalui fashion. Fashionnya di pesawat kami, di Merpati, supaya keindahannya juga terangkat. Bahwa kita mendapat rekor dari Muri 33.000 ya. 3.000 kaki, alhamdulillah. Sehari setelah tiba di Bali, tepatnya pada malam pergantian tahun baru, di Hard Rock Cafe digelar acara perayaan tahun baru. Suasana meriah begitu terasa. Artis yang tampil malam itu, Shanti yang membawakan 8 lagu dan grup vokal Warna dengan 7 lagu. Poppy Darsono dan Kanaya Tabita kembali menggelar peragaan busana. Acara dipandu oleh Rico Ceper, Usi Sulistiawati dan Happy Salma. Bagi Shanti, pengalaman manggung di Bali kali ini cukup menyenangkan. Sejujurnya pengen sekali manggung di Hard Rock gitu, pengen sekali manggung di Bali. Karena penontonnya selalu rame, selalu antusias. Kayak tadi aja lihat sendiri di dalam gitu kan. Nggak pernah sepi gitu, nggak pernah diem, penontonnya nggak pernah kayak gitu. Jadi buat aku sendiri ada kepuasan buat manggung di Bali. Tampil pada malam tahun baru merupakan kesempatan istimewa. Shanti memang mempersiapkan penampilannya agar tidak mengecewakan. Tapi tetap saja, saat-saat terakhir menjelang manggung ada saja yang kurang. Saya sebenarnya punya tanggung jawab moral gede. Beban saya 2 kali lipat karena saya menanggung kebahagiaan orang-orang yang datang ke show saya gitu, kepuasan mereka. Karena seperti yang kita semua tahu bahwa untuk nonton acara tahun baru apalagi yang ada artis penyanyinya itu nggak murah tiketnya gitu. Dan penyanyinya pun modalnya nggak murah, bajunya, make upnya, penarinya semua harganya double gitu loh. Jadi kalau show itu sampai jelek, aduh sedihnya mungkin bisa sampai tahun depannya. Ada perubahan konsep panggung. Tadinya cuma mau glam rock punk aja, pakai bajunya Sally Kuswanto hitam-hitam kan. Cuman ternyata ada waktu ganti baju, jadi saya dibagi 2 session oleh panitia. Saya nggak tahu tadinya, baru tahu 5 hari sebelum hari H. Saya pikir nggak seru nih kalau nggak ganti baju. Akhirnya saya pesan sama Lutfi dan dia nyanggupin untuk bikin baju tahun baru ini. Dan ini belum fitting, ini saya belum lihat bajunya. Jadi begitu pesan, saya berangkat duluan ke Bali, ini bajunya baru saya lihat 10 menit sebelum manggung. Dan pas. Tahun baru, kehidupan baru. Itulah yang dirasakan oleh Ardi Isnanda Rahmat atau Aris, gitaris Bass Jam, yang pada hari Jumat tanggal 9 Januari nanti resmi menyunting kekasihnya bernama Sri Rahayu Rahmat. Tim Cek dan Dicek menemui pasangan ini untuk mengetahui persiapan mereka menjelang akad nikah dan resepsi. Tahun baru 2004 bagi gitaris grup band Bass Jam Ardi Isnanda Rahmat atau yang lebih dikenal dengan nama Aris Bass Jam adalah langkah baru untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Hari Jumat mendatang tanggal 9 Januari 2004, Aris akan duduk bersanding dengan wanita pilihannya bernama Sri Rahayu Rahmat membacakan ijab kabul. Sehari setelah itu atau Sabtu 10 Januari 2004, mereka akan menggelar resepsi pernikahan di Gedung Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Sepekan menjelang hari bahagianya itu, kedua calon pengantin menerima kehadiran tim Cek dan Dicek di kediaman Aris di Perumahan Bumi Harapan Permai Kampung Duku, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Mereka menceritakan persiapan pernikahan mulai dari pengiriman kartu undangan, sewa gedung, pakaian pengantin, sampai soal malam pertama yang akan mereka lewati bersama. Undangan hampir semua udah terkirim, terus berapa ya, 1000 sekian deh kira-kira, 1000 sekian. Terus untuk bajunya lagi mulai fitting gitu. Terus ya udah berapa yang udah jadi gitu. Emang agak mepet sih, seragam atau apa itu kita serahkan sama keluarga. Dari semua persiapan itu, apa yang paling sulit dikerjakan? Cari uang 1 rupiahnya susah banget. Aduh susah. Untuk mas kawinnya. Iya, waktu itu kan rencananya mas kawinnya kan akan tahun 2004 gitu ya. Jadi aku pengen mas kawin itu ada 4 rupiahnya, ujungnya kan melambangkan 2004 gitu. Cuman ya zaman sekarang nyari 1 rupiah tuh susah, dan ternyata kita dapat dan agak mahal. Untuk menghadapi malam pertama nanti, bagaimana persiapan Aris dan Ayu? Apakah sejauh ini mereka mempunyai persiapan khusus? Misalnya minum jamu dan melakukan olahraga rutin? Kayaknya enggak deh. Kayaknya tapi selalu pusing mikirin yang lain, jadi nggak sempet jamu-jamu kayak gitu, nggak sempet. Untuk yang kata orang olahraga lah, terus apa sih segala macam lah, luluran lah, apalah, fitness atau jamu enggak ada, belum kepikiran sampai situ sih. Dalam resepsi nanti konsep apa yang akan mereka gelar? Resepsi itu lebih ke pesta kebun gitu, santai tapi
formal enggak formal juga enggak, dan kayaknya masuk buat semua orang. Kan lebih ke hura-hura sebenarnya tuh, lebih ke pesta, lebih bersenang-senang gitu. Jadi konsepnya lebih enak. Oh udah dah, kita bikin hiburan aja lah. Apakah sejumlah grup band yang tampil menghibur saat resepsi pernikahan mereka nanti mendapat bayaran? Nah, kalau kita membayar honornya full atau gimana?